Jadi kemarin kan soalnya ini ya Pak, 500 kg per jam steam digunakan untuk menggerakkan sebuah turbin. Steam memasuki turbin pada tekanan 44 atm dan 450 derajat Celcius dengan kecepatan linear 60 meter per second. Dan keluar pada titik 5 meter di bawah inlet turbin pada tekanan atmosferik yaitu 1 atm dan kecepatan 360 meter per second. Turbin menghasilkan shaft work 70 kW dan heat loss berarti karena dia loss bernilai minus sebesar 10 pangkat 4 kilokalori per jam. Dan ditanyakan perubahan entalpi spesifik. Oke. Jadi yang pertama dari massa 500 kg per jam ini diubah menjadi satuan kilogram per second. Agar perhitungan di bawahnya itu dapat saling menghilangkan gitu Pak satuannya. Didapatkan hasil 0,139 kg per second. Kemudian karena neraca energi adalah delta EK plus delta EP plus delta H sama dengan Q min W, maka harus dicari dahulu delta EK sama delta EP-nya. Delta EK dicari dengan rumus M out dikali V out kuadrat per 2 dikurangi M in dikali V in kuadrat per 2. Didapatkan hasil sebesar 8,757 kW. Sedangkan EP dihasilkan dari rumus M out dikali G dikali Z2 dikurangi M in dikali G dikali Z1. Z2 ini yang di bawah yang 5 ini, sedangkan Z1 yang di atas yang 1 ini. Didapatkan hasil minus 8,1732 dikali 10 pangkat minus 3 kW. Yang Q juga dikonversi menjadi satuan kilowatt sehingga bernilai minus 11,622. Lalu dimasukkan ke neraca energi, didapatkan delta H sebesar minus 90,371 kW. Karena yang ditanyakan delta H spesifik, maka dibagi dengan masanya. Sehingga didapatkan hasil sekian Pak, minus 650,15 kJ per kilogram. Oke, dari sini sudah benar jawabannya. Yang lain gimana? Sama enggak? Sama Pak. Sama ya. Ada yang ditanyakan nggak untuk tugas ini? Ada? Belum Pak. Oke, belum. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nah, intinya pada waktu Anda menyelesaikan kasus neraca energi ya, langkah-langkah yang harus Anda kerjakan. Oke. Ya. Oke, sudah muncul presentasi saya? Sudah Pak. Oke, ya. Oke, jadi langkah-langkahnya untuk menyelesaikan neraca energi yaitu Anda buat flowchart atau gambar sistemnya tadi, ya. Sistemnya apa? Kemudian berapa arus masuk, berapa arus yang keluar, itu harus digambar terlebih dahulu. Kemudian setiap arus dikasih label. Misalnya kalau arusnya ada banyak ya, kalau di industri kimia itu arusnya bisa sampai ribuan satu arusnya dan satu pabrik ya, itu dikasih nomor kalau udah banyak ya. Arus 1, arus 2, arus 3, dan seterusnya. Ya. Kemudian setelah dikasih label, kemudian dipastikan data-datanya ada dulu, ya, misalnya di properti, ya, misalnya data entalpi spesifik, kalau ada di tabel properti di handbook Perry ya, dicari dulu, ya, kemudian dilengkapi arus-arusnya. Kemudian jangan lupa perhatikan temperatur tekanan. Ini kenapa berpengaruh? Karena entalpi, ya, energi dalam itu kan fungsi dari temperatur dan tekanan, ya, jadi harus diperhatikan temperatur dan tekanannya.
nanti nilainya entalpi itu berbeda untuk tiap temperatur dan tekanan tertentu. Kemudian perhatikan juga fasenya, ya. Kenapa? Karena entalpi untuk fase H2O fase air dan H2O fase solid sama nggak entalpinya? Sama atau beda? Entalpi H2O untuk liquid dan solid sama beda? Beda, ya. Jadi harus ditulis, ya. Jadi kadang ini sering disepelekan, ya. Demikian juga pada waktu menulis reaksi kimia, ya kan? Anda menulis reaksi kimia misalnya H2O plus CO2 menjadi apa? Atau pembakaran CH4 plus O2 menjadi CO2 plus H2O, ya. Tapi Anda tidak melengkapi fasenya, ya. Itu nanti akan membuat hitungan delta H-nya akan error, ya kan? Karena apa? Karena delta H-nya kan harus sesuai dengan fasenya, ya. Jadi diperhatikan. Katanya sederhana tapi sering dilewatkan. Oke, ini tadi tugasnya ya. Yang kemarin sudah contohnya. Oke, sekarang dan contoh berikutnya. Contoh berikutnya yaitu di sini susu, ya. Sifat susu boleh diasumsikan seperti sifat air. Berarti sifat susu ini memiliki sifat dasar seperti air H2O, ya. Dipanaskan dari suhu 15 menjadi 25. Pemanasannya menggunakan air, ya. Pemanasan menggunakan air dari suhu 70 setelah digunakan untuk memanaskan susu, dia turun menjadi suhu 35 karena panasnya ditransfer ke susu, ya. Sistemnya seperti di bawah nanti gambar. Nah, asumsi apa yang dapat Anda ambil untuk menyederhanakan? Anda boleh nanti menggunakan asumsi apa? Kemudian berapa laju air untuk pemanasan susu tersebut, ya. Nah, sistemnya seperti ini, ya. Jadi susu sebagai sistem di sini, ya, kemudian dipanaskan menggunakan aliran air water. Nah, di sini sistemnya menggunakan pipa pemanasnya, ya. Tidak ada kontak langsung antara water dengan susu, tetapi melalui pipa pemanas. Oke, ya. Nah, kemudian digambar arusnya. Nah, ini susu masuk pada suhu 15, susu keluar pada suhu 25. Pemanasan menggunakan air panas, ya. Masuk suhu 70, digunakan pemanasan, keluar jadi suhu 35. Nah, sini perhatikan, untuk susu, propertinya nanti sama dengan water, ya. Di soal tadi, properti dari susu bisa disamakan dengan water. Nah, dari sistem ini, Anda bisa menyederhanakan. Delta EP-nya ada nggak? Ada nggak delta EP-nya? Mana? Ada nggak delta EP-nya? Iya, Pak. Ya, tidak ada diabaikan, ya. Walaupun ada perbedaan elevasi, tapi elevasinya dianggap sedikit, ya, sehingga delta EP-nya boleh diabaikan. Kemudian delta EK-nya juga bisa diabaikan. Kenapa? Karena laju alir input sama dengan laju alir output, ya, boleh diabaikan. Laju alirnya karena sama kan, ya. Berarti EK out sama dengan EK input. Delta EK-nya kan 0. Oke, ya. Kemudian di sini ada Q-nya enggak? Ada Q-nya enggak? Gimana? Ada Q-nya enggak? Ya? Tidak ada, Pak. Enggak ada. Kira-kira kenapa ya? Enggak ada. Kan di sini ada pemanasan kan, ya? Nah, kenapa kira-kira enggak ada Q-nya? Ada yang bisa ngasih pendapat, ide? Kira-kira kenapa? Kan ini pemanasan, ya?
15 sampai ke 25. Harusnya kan ada Q kan ya? Kenapa Q-nya dianggap 0? Sistemnya Boleh, terisolasi kayaknya. Nah, di sini diperhatikan ya. Proses pengambilan panas di sini kan masih di sistem kan ya? Ya enggak? Sistemnya kan ini. Berarti pengambilan panas ini ya dari air pemanas ke susu ini dilakukan di sistem. Berarti sistemnya tidak transfer panasnya itu terjadi di dalam satu sistem aja, tidak melewati lingkungan. Ya, kenapa? Karena di lingkungan di batas sistem ini ada isolatornya, insulation. Berarti apa? Proses transfer panas dari sistem ke lingkungan diabaikan. Jadi pahami ini? Iya, Pak. Ya, gitu ya. Jadi walaupun ada pemanasan, belum tentu ada Q-nya. Perhatikan batas sistemnya. Batas sistemnya kalau ada isolatornya, berarti tidak ada transfer panas dari sistem ke lingkungan. Kita memandangnya itu transfer panas dari sistem ke lingkungan. Kalau di dalam sistem sendiri ada transfer panas, ya nggak masalah, kan ini masih dalam sistem. Ya kan? Berarti Q-nya 0. Oke ya. Kemudian di sini tidak ada kerja yang bekerja, ya karena ini aliran ya, tidak menggunakan aliran untuk menghasilkan kerja seperti turbin kemarin, ya sehingga W-nya 0. Nah maka neraca energinya gimana? Mas ingat neraca energinya gimana? Samanya? Ayo, gimana? Delta H-nya 0. Ya, kita tulis dulu secara lengkap ya. Delta EP plus delta EK plus delta H ya sama dengan Q plus W. Q-nya 0, W-nya 0, delta EP-nya dianggap 0, delta EK-nya dianggap 0. Berarti tinggal delta H-nya sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang delta H-nya dianggap 0, Anda diminta menghitung laju masanya kan ya. Hitung laju massa air ya. Berapa sih laju massa airnya ini? Ya. Nah, sekarang kita sudah bisa mencari delta H-nya sama dengan 0. Langkah berikutnya apa? Anda cari delta H spesifik. Ya, delta H spesifik untuk masing-masing suhu. Kalau tadi susu dianggap sebagai water. Ya, propertinya sangat sama dengan water. Maka Anda cari entalpi untuk water suhu 15, entalpi water untuk suhu 25, entalpi water untuk suhu 70, entalpi spesifik water untuk yang 35. Nah, Anda cari di sini. Udah download apa? Peri belum? Udah di-download belum Perinya? Oh, sudah, Pak. Udah. Nah, udah praktekkan ini belum? Nyari delta H ini di Peri? Belum, Pak. Oke, coba sekarang salah satu share screen untuk yang buku e-book Peri-nya, biar Anda bisa lebih paham. Iya, Pak. Kemarin saya sudah mencoba download Peri, cuman belum saya buka, Pak. Sebentar Oke, saya coba. lihat lagi ya, Pak. Iya. Ya, jadi yang paling penting Anda harus membiasakan ya. Jadi kalau dulu di SMA, Anda data-data itu sering ditampilkan ya. Nah, sekarang kalau Anda udah sebagai calon engineer ya, itu data itu Anda harus cari sendiri ya. Karena apa? Setiap kasus itu nggak mungkin diketahui secara lengkap. Anda harus bisa menganalisis. Caranya gimana? Tadi Anda harus bisa mencari properti dari tabel-tabel ya, bukan cuma properti yang sudah ada di kasus atau di soal ya. Jadi besok pada waktu ujian kadang ada data yang emang Anda harus mencari, tidak mesti ada di kasus ya. Jadi data yang belum ada Anda silakan mencari, itu yang paling penting. Baik, Pak Denny, boleh izin share screen, Pak? Oke, silakan juga. Sudah terlihat, Pak? Masuk proses. Oke, silakan sekarang diketik setnya. Setnya dicari entalpi, bahasa Inggris ya, entalpi. Ental PH. Sebentar, Pak, masih loading. Oh ya.
Masih salah ketikannya. Entalpi, bahasa Inggrisnya gimana? Nah, oke. Nah, entalpi. Kemudian next, terus next, coba langsung ini aja. Maaf, dikasih ya, depannya entalpi water entalpi. Udah ketemu, Pak? Apa? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Oke, mungkin H2O entalpi. Tidak ada juga, Pak. Coba entalpi dulu aja. Entalpi dulu aja. Lalu entalpi. Oke, terus ini ada motornya enggak? Ideal gas ya. Entalpi untuk apa ini? Atas coba cek. Judulnya apa? Entalpi untuk udara. Oke, bukan. Next. Atas apa? Bukan. Next. Atasnya apa? Nah, atasnya coba judulnya apa judulnya? Oke, coba ditulis ini aja. Water property. Next. Ini water apa nih? Di sini keywordnya hanya water aja, Pak. Kalau water property sepertinya tidak ada, Pak. Oh, nggak ada ya. Oke. Oke, coba. Nah, coba Dika stop sharing dulu. Kita cek di yang lain. Ada bisa nemukan belum? Ini Algi bisa, Pak. bisa. Ya, Oke, algi. silakan Aldi. Sebentar Pak, saya pindah Zoom ke laptop dulu. Oke. Atau ini saya sudah tadi dikasih keywordnya sama Algi, ya. Boleh saya share Oh, ya udah. Iya. Oke, sharing Dika, silakan. Ini, Pak. Baru proses enggak? Ya. Oke, ini ya physical property ya. Oke, ini silakan Anda nanti cari di sini, perhatikan ya. Tutup dulu si keywordnya ini biar muncul. Nah, ini saturated liquid water property ada hanya enggak? Tapi dudukannya ini, coba next lagi bawahnya. Ada yang hanya enggak? Entalpinya enggak? Terus, maaf, enggak. Specific entalpinya ada enggak? Terus,
Ini atasnya ini Pak. Ini spesifik head and oke. Dan yang entalpi ini C-nya ya. Oh, ini apa ini? Atas. Oh, gasian ya. Yang water udah habis tadi. Coba atasnya. Ya sebenarnya udah bisa. Mungkin dari Augie ya tadi yang masih keluh ke saya bisa. Oke, Audi udah bisa nemuin? Mungkin sama Pak kayak di share screen-nya Dika tadi Pak. Oke. Sebenarnya Anda sudah ada sih saya di buku ya. Anda sudah download bukunya ini belum? Udah kan ya? Sudah Pak. Muncul nggak? Nggak muncul? Muncul. Udah download belum bukunya ini? Sudah Pak. Gimana? Belum? Belum, Pak. Nah, ini silahkan download ya. Ini banyak latihan-latihannya. Ya, ini banyak latihan-latihannya. Nah, di sini sebenarnya sudah ada di lampiran data-datanya. Ya, jadi di sini silahkan Anda download. Ya, ini ya latihan-latihannya ada, jawabannya juga ada ya. Nah, untuk propertinya di sini di appendix. Ya, jadi boleh pakai boleh pakai peri atau pakai buku yang lain. Ya, di sini ada appendix-nya untuk head capacity macam-macam. Ya, nah di sini untuk propertinya ada di appendix biasanya. Jadi kalau properti itu seringkali dikasih di belakang. Ya, nah silahkan nanti download itu ya. Nah di sini ada appendix untuk ini di appendix B. Appendix yang B nanti. Tapi ini entalpi campuran. Kita cari belum campuran. Ini ya, sini ada water ya, water. Kemudian di sini ada data entalpi, ya, entalpi spesifiknya, ya. Nah ini nanti yang lebih lengkap lagi sebenarnya di peri. Coba mungkin nanti cara cari keywordnya ya. Coba nanti saya cek lagi. Saya udah lama nggak buka soalnya, ya. Oke, nanti yang paling penting Anda bisa cari buku peri atau di appendix tadi ya. Nah, di sini tadi kita sudah mencari misalnya di tabel peri ya, appendix untuk entalpi spesifik water pada suhu 15, suhunya ini ya, 25 suhunya ini, 35 suhunya ini, 70 suhunya ini. Nah, sekarang kalau di peri itu kadang suhunya tidak lengkap semua. Misalnya suhu yang 25 nggak ada, adanya suhu yang
40 sama suhu yang 20. Bagaimana langkahnya untuk mencari yang suhu 25 ini? Entalpinya. Gimana? Kayak interpolasi, Pak. Ya, diinterpolasi ya. Jadi jangan, misalnya data suhunya nggak ada, nggak bisa dikerjakan. Enggak. Rentangnya ini bisa dilakukan interpolasi. Udah bisa interpolasi ya, matematikanya ya? Sudah, Pak. Ya, nah jangan lupa nanti mulai membuka lagi ya. Silahkan nanti minggu depan coba saya cek ya untuk entalpinya ya. Silahkan Anda seminggu ini latihan untuk membuka cari-cari data properti entalpi spesifik ya. Nah, di sini semua kita sudah menemukan data entalpi spesifik untuk masing-masing suhu. Ini properti untuk air atau water ya. Nah, sudah ketemu entalpi spesifiknya. Nah, tadi kita menentukan basis hitungan dulu. Basis hitungannya kan soalnya apa dimintanya? Nah, nah, basis hitungannya ini. Kenapa? Karena yang diminta kan satuan berapa? Laju alir water untuk satuan kilogram per menit. Ya, berarti basis hitungannya yaitu menit untuk 1 kilogram atau kilogram susu per menit. Ya, ini sebagai basis hitungannya. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan neraca energi. Berarti kan delta H sama dengan 0 kan ya? Delta H sama dengan 0. Nah, deltanya sendiri apa? Yaitu H output min H input sama dengan 0. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat di sini. H outputnya itu apa? H outputnya berarti yang keluar. Yang keluar apa? Yang keluar dari sistem mana? Ini ya. Keluar dari sistem ya. Susu 25, water 35. Berarti entalpi water 25 dan entalpi water 35. Ya kan? Nah, di sini tadi massa susu masuk kan diketahui basis hitungannya 1 kg kan ya. Nah, berarti entalpi kan sama dengan M kali entalpi spesifik kan ya. Nah, berarti M-nya 1 kg, entalpi susu atau water pada suhu 25 ya, ini, plus tadi, yang keluar tadi, yang water keluaran, ya, M, nah ini masih M, karena kita ingin mencari M-nya, ya, berapa laju air pemanasnya, kali dengan entalpi spesifik yang susu keluarnya, 35, ya, yang ini. Oke, kemudian minus ya, minus ini maaf ini bukan per ya, bukan entalpi keluar per ini enggak, tapi ini entalpi keluar min entalpi masuk atau entalpi keluarnya sendiri definisinya ini ya. Ini minus entalpi susu tadi yang masuk apa? Susu 15 ya sama water 70. Berarti laju massa susu kan sama kan ya, 1 entalpi susu 25 plus entalpi yang air 70 ya sama dengan 0. Nah, dari sini bisa mulai kan ya. Ini berarti 1 kali entalpi susu yang susu 25 ya atau water 25 ini ya 103 plus M entalpi water 35 146 ya min dalam kurung ini 1 kali entalpi water 25 103. Ini berarti ada yang salah ya, maaf ya. Ini ada yang salah. Berarti ini harusnya entalpi yang masuk ke apa? Entalpi yang suhu 15. Ya. Ini yang entalpi suhu 15. Ya, ini salah. Ya, ini 62 ini, suhunya 15. Ya, ini salah ketik ya. Ini 15 plus entalpi yang masuk water 70. Ya, water 70 yang ini 293. Oke ya, ini yang salah ketiknya di sini. Ininya benar. Nah, ini sama dengan 0. Maka tinggal Anda susuni matematika ya kan ya. Ini plus 146,69 M min 620 plus ini. Nah, akan diperoleh nilai M-nya ini. Sehingga untuk memanaskan, kita membutuhkan laju massa air pemanas
sebesar 0,29 kg air pemanas untuk memanaskan per kilogram susu per menitnya. Oke, sama saja kan? Nah, Belum, Pak. belum. Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Hal keluar dan hal masuknya itu tidak diolah ya, Pak? Apa bagaimana, Pak? Mas, gimana, Mas? Yang itu, Pak, itu kan hak keluar dibagi entalpi susu 25 derajat Ini, naik. ini tadi bukan hak keluar ya. Ini tuh delta kan namanya entalpi keluar main entalpi masuk. Entalpi keluarnya sendiri rumusnya ini. Gitu ya. Ini bukan per ya. Ini saya nganunya garisnya salah. Gitu ya. Makasih, Pak. Ya, jadi ini bukan hak keluar per entalpi swing ini, bukan. Ini delta H kan sama dengan entalpi keluar min entalpi masuk kan ya. Kemudian entalpi keluarnya sendiri rumusnya ini, ya. Entalpi masuk sendiri rumusnya ini. Tapi ini perhatikan suhunya salah ya. Artinya suhunya masuk kan ini kan ya. Water 15 sama 70. Ya, ini 15, ini 70. Oke. Ada lagi? Ya. Kita tanyakan lagi untuk kasus ini. Belum? Oke, kalau belum saya lanjutkan ya. Nah, ini kemarin udah ya ini ya, yang pompa ini ya. Udah belum ini? Maksudnya latihan soal ini atau bagaimana? Latihan soal ini, udah belum minggu kemarin? Sepertinya belum. Belum ya? Oke, belum, saya lanjutkan ya. Oke, sini untuk kasus berikutnya ya, ada air dipompa dari sumur ya, atau reservoir ya, kedalamannya 20 feet dari permukaan tanah. Seperti pada gambar nanti ya. Kemudian air keluar dengan lajunya 0,5 feet cubic. Perhatikan ini masih dalam satuan volumetik ya, feet cubic. Menuju pipa di atas permukaan tanah. Asumsinya tidak terjadi transfer panas selama proses mengalir. Jadi friksi di dalam pompa bisa diabaikan, tidak ada G-nya. Kemudian Anda diminta menghitung berapa kerja elektrik, W elektriknya untuk pompa tersebut. Jika efisiensi pompanya diasumsikan 100%, walaupun tidak mungkin ya kita membuat pompa yang efisiennya 100%, pasti di bawah 70%. Ya. Nah, di sini friksinya juga diabaikan ya, karena kita belum mempelajari tentang aliran fluida pakai friksi ya. Nah, gambarnya seperti ini ya, ada sumur, ada pompa, dinaikkan ya. Nah, kemudian dari atas ini 5 feet ya, keluarannya 5 feet. Oke, laju keluarannya ini debitnya 0,5 feet cubic per second. Ini debit keluarannya. Anda diminta mencari W-nya, W elektrik pompanya. Makanya sama, kita buat asumsinya dulu. Asumsinya tadi kan Q-nya 0 ya, karena di soal memang tidak ada panasnya, dianggap 0. Kemudian delta EK-nya diabaikan ya, delta EK-nya diabaikan. Kemudian suhu sama, jadi di sini tidak ada perubahan suhu, suhunya sama. Tadi kira-kira 0 kan ya, suhunya sama. Nah, maka rasa energinya tadi apa? Delta EP plus delta EK plus delta U ya, sama dengan Q plus V kan ya, Q min V atau Q plus V ya. V-nya berarti V-nya positif atau negatif ya? V-nya positif ya. Nah, sehingga tadi delta EK-nya dianggap 0 ya, maka yang ada delta EP kan ya, delta EP sama dengan V, ya kan, karena Q-nya 0, delta EK-nya 0, sehingga yang ada ini samanya ya, V sama dengan delta EP atau MG H out min H in
Ya. Nah, di sini kita ubah dulu laju masanya. Ya. Nah, di sini laju massa dalam satuan detik. Ya. Tadi kan yang diketahui kan ini kan ya, debit ya. Yang diketahui kan debit. Q. Nah, untuk mencari laju massa berarti Q kali apa? Laju massa kali apa? Ya. Ya, kali dengan densitasnya. Ya, ini Q kali dengan ini densitas. Densitas apa? Densitas dari air. Nah, densitas air kan 1 kg per meter kubik kan ya. Nah, kalau dikonversi ke satuan teknik, ini menjadi 62,4 pound mass per feet kubik. Ya, ini densitas air dalam satuan teknik. Ya, nah dari sini kan Anda coret akan ketemu laju masanya. Ya, kenapa diubah menjadi laju massa? Karena kita ingin menghitung ini kan ya, EP kan ya, yang itu kan laju massa, bukan laju debitnya. Ya, nah ketemu laju massanya udah, Anda tinggal mencari V sama dengan mg kali H out min H in ya. Ini M-nya, ya laju massanya, ini G percepatan gravitasinya ya, ini apa? H, ya delta H-nya ini ya. Ini delta H-nya maaf, H out min H in ya, ini delta H-nya, perbedaan ketinggiannya 25 feet ya. Ini konversinya. Ya, ini konversinya. Konversi ke satuan tekniknya. Kenapa? Karena kita ingin ubah ke satuan konvers dulu. Ini satuan gaya. Ya, ini konversinya. Oke, kemudian sudah kita ubah ke satuan gaya konvers, kita ubah menjadi satuan kilowatt karena yang ditanyakan dalam satuan kilowatt. Ya, ini konversinya. Oke. Nah, ini hasilnya. Oke, langsung ditanyakan. Untuk konversi harus terbiasa ya untuk melakukan konversi seperti ini ya. Sering latihan ya kuncinya. Karena Anda sudah punya tabelnya ya, buku konversinya sudah ada. Ada kuncinya sering latihan melakukan konversi seperti ini. Oke, sama-sama tanyakan. Gimana? Ada tanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada? Oke, kalau belum ada, selanjutnya ya. Nah, coba sekarang ini tugas. Ya, silahkan dikerjakan ini. 15 menit ya, saya kasih waktu 15 menit kerjakan ini. Ya, di sini ada suatu udara, ada tekanan 100 kilopascal, suhunya 225 Kelvin ya, entalpinya sudah diketahui. Ya, 489 kJ per kilogram. Dilakukan kompresi, berarti apa? Ditekan, volumenya dikurangi ya, menjadi tekanannya 1000 kilopascal ya, suhunya 278 Kelvin, entalpinya sudah diketahui entalpinya. Kemudian kecepatan udara keluar dari kompresor, kecepatannya keluarnya ini ya. Anda diminta berapa menghitung gayanya yang dibutuhkan oleh kompresor ya, jika kapasitas kompresornya ini. Oke, nah sistemnya jadi gambar ya, yang dicari itu ini V-nya, propertinya seperti ini. Nah, silakan coba Anda hitung sekarang 15 menit ya.
Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Di soal diketahui yang dikompresi itu entalpinya 500 kilojoule per kilogram. Tapi di gambarnya itu delta H-nya Oh ya, 509. ini 500 saja ya. Ini dengan soalnya aja ya. Oke, Baik ini Pak, terima 500 kasih. ya. Ya. Dari neraca energi yang diabaikan apa? FP Pak. Apa? EP ya, delta EP-nya diabaikan. Berarti yang ada tinggal apa? Delta H. Iya. Delta EK-nya ada nggak delta EK-nya? Oh, ada Pak. Ada Pak. Ada kan ya? Dan ini kan di soal ini diketahui ya.
V1-nya 0, V keluarnya 60 kan ya. Berarti ada delta EK-nya. Berarti persamaan tinggal apa? Delta EK plus apa? Plus delta H sama dengan apa? W. W. Sama dengan W kan ya. Q-nya ada nggak Q-nya? Ada kan ya? Nggak ada, Pak. Nah udah. Nggak ada, Pak. Yang dicari kan W-nya. Ya. Delta EK-nya gimana? Delta EK-nya kan setengah M V kuadrat kan ya. Nah, setengah M V kuadrat. Berarti ada atau setengah V kuadrat kan ya. Kalau ingin EK spesifik ya, EK spesifik kan setengah V kuadrat. Ya kan? Berarti kan setengah V ini kuadrat min ini kuadrat ya. Berarti setengah kuadrat kan ya. Plus apa? Delta H kan ya. H output min H input kan ya. Nah, sama dengan apa? W kan ya. Nah, sama dengan W. Nah, nanti akan ketemu W spesifik kan ya. Ini W spesifik karena masih kan per kilogram. Ini juga per kilogram kan ya. Delta H-nya delta spesifik. Ini tadi kita tentang EK-nya EK spesifik kan ya. Nah, sekarang berapa dayanya untuk kompresor lajunya ini? Ya udah, W spesifik kali dengan masanya. Selesai. Oke, pertanyaannya kan? Bisa nggak? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Oke, silakan. Itu bagaimana ya, Pak, jalannya bisa mendapatkan rumus W-nya itu bukan negatif tapi positif. Kan yang saya urutkan itu dari delta EK tambah delta EP tambah delta H sama dengan Q kurang W. Ini kan menjadi delta EK ditambah delta H sama dengan W. W-nya sekarang W-nya positif atau negatif yang benar? Kemarin konsensus gimana? Kalau sistem mendapat kerja, W-nya positif atau negatif? Negatif, Pak. Ya, W-nya negatif yang benar. Ya, berarti kan persamaannya delta EK plus delta H sama dengan apa? Min W kan ya? Karena W-nya masuk ke sistem kan ya? Gitu. Gimana? Oh, berarti Pak, kalau W masuk ke sistem, dia W-nya bernilai positif, Pak? Masuk ke sistem W-nya negatif. Oh, jadi kalau W negatif, oh ya, mengerti. Gitu ya, karena kemarin kan ada konsensus ya, kalau Q itu kan positif kalau sistem mendapat kalor kan ya. Kemudian kalau Q-nya negatif, sistem melepas kalor, ya kan? Kalau W, konsensusnya kemarin, sistem mendapat kerja dari luar, W-nya negatif, sistem melakukan kerja ke lingkungan, W-nya positif, ya kan? Konsensusnya seperti itu kan, konsensusnya. Oke. Ada yang ditanyakan? Bisa semua? Sini? Permisi Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Untuk mendapatkan masanya nanti itu bagaimana ya Pak? Ini kan masanya kan diketahui untuk 100 kg. Berarti kan W spesifik kali dengan massa ini kan ya. Oh, baik Pak. Oke, nah perhatikan. Ini dalam satuannya per jam. Maka ini tadi dikonversi dulu ke satuan jam. Ya, biar sama. Oke. Ada lagi tanyakan? Mana? Bisa ya? Oke, kalau masih bingung, ini minggu depan. Silakan ini dikerjakan lagi ya. Minggu depan saya tunjuk acak ya, kayak tadi ya. Untuk share screen ya. Jadi silakan dikerjakan. Minggu depan kita lihat.
Oke, ini udah ada jawabannya ya sebenarnya. Oke ya, jadi ini ya. Nah, tadi yang bingung yang mana? Ya ini kan ya. Tadi yang massa kan, massanya tadi kan di ini dalam satuan kilogram ya. Kasusnya tadi kan diminta untuk laju massanya 100 kilogram ya. Jadi ini tadi ya, boleh dimasukkan di awal, boleh setengah mv kuadrat karena basis hitungannya 100 kilogram ya. Nah, ingat di sini ya 100, maka ini juga dikali dengan 100 sehingga deltanya bukan delta spesifik ya. Saya nggak bingung kalau Anda bingung pakai delta spesifik atau delta spesifik, ya udah pakai delta aja ya. Tapi jangan lupa dikalikan dengan masanya 100 kg gitu. Oke, mau ditanyakan? Gimana? Maaf Pak Denny. Di jawaban Bapak ini sebenarnya ada salah ketik Pak. Tadi yang imbasnya dari 509 itu Pak. Oh ya. Iya. Bentar ya. Oke. Tadi yang 509 tadi ya? Iya Pak. Kan sebenarnya 1100, yang 500 kurangi 489. 110 maksudnya Pak. Oke. Ini tadi berarti kan 500 ya. Kemarin tadi jadinya 500 kan ya? Iya Pak. Ya kan 500 ya? Oke, berarti ini yang salah tadi 500 min 489. Salah ini. Iya, di jawaban Bapak tadi itu 2000 Pak. Harusnya kan 111 dikurangi dikali 100 ya. Jadi 1100. Jadi berapa yang benar? 1100. 1100 ya? Iya. Oke, terima kasih ya. Baik. Oke. Oke, ada lagi yang koreksi nih? Oke ya, bisa ya? Berarti udah bisa ya, Anda ya? Gimana? Tanyakan kasus ini? Enggak ya? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Nah, latihan lagi. Oke, ini latihan ya. Nah, ini untuk kasus ada suatu tangki ya, yang terisolasi sempurna. Perhatikan ya, tangki terisolasi sempurna dihubungkan dengan dua valve. Valve itu keran ya. Jadi kalau dalam bahasa teknik kita nyebutnya valve, keran itu ya, keran. Dihubungkan dengan dua valve, hanya satu valve yang menuju aliran steam uap ya, di mana kondisi steamnya, uapnya yaitu tekanan 1000 kilopascal, temperaturnya 600 Kelvin ya. Sedangkan valve yang lain menuju pompa vakum ya. Jadi satu aliran menuju tangki, satu aliran menuju pompa vakum ya, karena di vakum. Nah, kedua valve ini awalnya tertutup keadaan sempurna, tertutup awalnya ya. Kemudian valve yang mengarah ke pompa vakum dibuka ya. Jadi yang valve yang ke pompa vakum dibuka sehingga tangki dikosongkan. Kan disedot ya. Ini kan disedot ke vakum ya. Sehingga tangkinya kosong. Oke ya. Kemudian valve kembali ditutup ya, valve-nya ditutup. Nah, berikutnya valve menuju ke aliran steam, valve yang menuju ke steam ya, ke uap dibuka. Sehingga steam masuk pelan-pelan ke tangki ya, yang telah dikosongkan tadi. Sampai tekanannya sama dengan tekanan steam, tekan tangki dengan tekan steam. Nah, Anda diminta menghitung suhu akhir dari steam di dalam tangki. Nah, bingung. Kalau tidak digambar, bingung aja. Langkah awalnya digambar dulu, seperti ini. Ya, ini tangki ya, ini ada dua valve ya. Nah, tadi kan kasusnya tadi, awal mula tutup semua ya. Nah, kemudian tangki keran di vakum, pompa vakum ini dibuka ya, dibuka sehingga apa?
sistem di tangki ini kan kesedot ke vakum kan ya, sampai habis tangkinya kosong, ya kan? Nah, setelah kosong, ini ditutup keran yang ke arah pompa vakum ini ditutup, ya. Nah, kemudian ini setelah kosong semua, ini ditutup. Nah, gantian yang keran inlet steam ini dibuka, ya, sehingga steam masuk ke dalam tangki, ya. Ini masuk ke dalam tangki sampai tekanan di tangki sama dengan tekanan di steam. Gimana? Dari kami belum kasusnya ini. Sudah belum kasusnya? Mana? Ada tanyakan untuk kasusnya? Saya dengar nggak? Jelas ya? Gimana soalnya? Sudah paham soalnya? Sudah ya? Oke, langkahnya gimana? Kita sudah gambar sistem ya, kita gambar, kemudian kita tentukan dulu basis hitungannya dulu, ya. Nah, di sini sistem kita definisikan sebagai tangkinya. Berarti sistemnya bukan di pompa, ya. Ini sebagai sistem, oke ya. Nah, di sini sistemnya yaitu sistem terbuka. Kenapa? Karena ada aliran tadi kan ya, ada aliran masuk, ada aliran output, ya. Kemudian perhatikan di sini sistemnya unsteady. Maksudnya apa unsteady itu? Massa dalam sistem kan berubah fungsi waktu, ya, unsteady. Berarti kalau unsteady ada akumulasi enggak? Ada, Pak. Ada akumulasinya, ya. Nah, sekarang basis hitungannya 1 kilogram untuk memudahkan ya basis hitungan. 1 kilogram. Nah, di sini karena steam itu kita bisa menghitung entalpi spesifik, energi dalam spesifik, volume spesifik dari tabel steam property. Nah, kemarin udah nemu belum steam property-nya? Udah nemu belum steam property? Gimana? Udah ada yang nemu belum steam property? Belum, Pak. Belum? Saya coba-coba nemu di itu, Pak, buku termodinamika, Pak. Iya, udah. Sudah, Pak. Coba share screen ya. Ya, sebentar, Pak. Ya, jadi steam property itu sebenarnya banyakkan nanti di tabel termodinamik ya, karena itu merupakan properti untuk termodinamik. Besok pas waktu kuliah termodinamik akan lebih dalam lagi mempelajari tentang steam property, ya. Tapi sebagai dasar Anda harus tahu dulu. Nah, sini. Sudah terlihat, Pak? Iya, coba dari atas. Steam table. Yang belum superheated ya, Pak ya? Yang ini belum superheated ya, masih steam biasa. Ini, Pak. Oke. Nah, ini perhatikan ya. Coba ini geser ke atas ya, suhu. Nah, ini Anda bisa lihat kan ya, ini untuk steam ya, untuk steam kondisinya saturated, berarti steam jenuh ya. Kalau saya sebut sebagai saturated jenuh, maksudnya apa? 100% fasenya uap, tidak ada campuran fase liquidnya, itu saturated steam ya. Nah, kemudian Anda cek di sini steam, yang kiri ini suhu dalam derajat Celcius, terus yang ini sebelahnya itu dalam satuan Kelvin. Nah, tadi soalnya apa yang diketahui dalam satuan Kelvin ya, 600 Kelvin. Nah, coba 600 Kelvin, ada nggak 600 Kelvin? Bawah, terus ke bawah,
Ada enggak? 400 Kelvin. Nah, antara ini ya. Ya Pak, Ya. antara ini. Nah, antara ini. Nah, sekarang coba di atasnya. Ke atasnya keterangannya ada enggak? Nah, ini ya. Maaf ya. Ini kita lihat 600 ya. Nah, ini Anda bisa mencari volume spesifik dari uapnya. Cuma dengan mengetahui temperaturnya. Ini ya, 600. Nih, volume spesifik ini. Spesifik volume. Ini volume spesifik. Ya. Nah, ini untuk saturated liquid, ini untuk evaporasi penguapan ya. Ini saturated vapor untuk 100% uap. Ya. Kemudian yang internal energi juga ada. Ya kan? Tinggal dibaca aja. Kemudian ini entalpinya. Ya, ini entropinya. Oke ya, bisa ya? Gimana, bisa? Oke, tolong di-share ya ke temennya ya. Baik, Pak. Oke, makasih. Oke, coba di stop sharing. Nah, ini tadi ya. Dari tabel steam property, ya, tadi dari tekanan 1000 kilopascal, temperatur 600 Kelvin. Ya, nanti perhatikan juga tekanannya. Ya, jadi ada pengaruh tekanan dan suhu. Ya, prinsipnya sama. Nanti silakan di searching. Ya, untuk tekanan 1000 kilopascal, temperatur 600 Kelvin ya. Energi dalam spesifiknya ini dari mana? Tadi dari tabel steam property. Kemudian entalpi spesifiknya juga ini. Ini volume molarnya spesifik. Data ini dari tabel steam property. Nah, kemudian kita susun rasa energinya sama ya. Rasa energinya itu apa? Delta E sama dengan N delta apa? EK plus delta EP plus delta U atau delta H ya, plus delta H sama dengan Q plus W. Nah, ini. Nah, bedanya apa? Tadi, karena prosesnya unsteady, berarti ada delta E-nya. Ini delta itu akumulasi. Ya, delta itu akumulasi. Ya, ini akumulasinya. Kenapa? Karena prosesnya unsteady, bukan steady. Ya, nah ini bersama tadi. I plus H sama dengan ini kan kita ubah menjadi minus ya. Min delta H, delta EP, delta EP. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan persamaannya. Di sini delta EP dan delta EK-nya tidak terjadi perubahan. Sehingga delta E sama dengan delta U aja. Ya. Jadi di sini delta EK, delta EP dianggap tidak ada perubahan. Sehingga delta E sama dengan delta U. Kenapa? Karena di sini tidak ada V yang bekerja, tidak ada Q, ya kan? Tidak ada transfer panas ke lingkungan dan sistem. Sehingga delta E, energi ini akumulasi sama dengan delta H-nya aja, atau delta U-nya. Ya, sama dengan delta U-nya. Ya, jadi ini delta U. Ya, ini delta U-nya. Oke, delta E sama dengan delta U. B-nya 0, Q-nya 0 ya. Delta EP, delta EK-nya juga dianggap 0. Ya. Nah, sekarang tidak ada aliran keluar dari sistem, sehingga entalpi keluarnya 0. Maksudnya apa? Tidak ada aliran keluar dari sistem pada waktu dia pengisian. Ya, pada waktu pengisian kan tidak ada keluar. Ya, keluar tadi kan pas waktu pengosongan kan ya. Nah, pada waktu pemasukan, di sini kan masuk, tidak yang keluar. Sehingga entalpi out sama dengan 0. Sehingga yang ada entalpi inputnya. Ya. Kemudian pada awalnya tidak ada massa dalam sistem. Awalnya kan ini kosong 100% karena di pompa vakum. Sehingga U0-nya 0. Ya, energi dalamnya dianggap 0. Karena semua gas atau sistem ditarik keluar ke pompa vakum. Ya, sehingga sini U awal 0. U awal itu ini. U awal 0. Ya. Nah, dari sini persamaan tinggal menjadi ini kan ya. UT posisi kedua ya, min. Tadi P1-nya kan 0 ya. Kan dia ada tadi awalnya kan 0 ya, semua disedot ke vakum sama dengan min entalpi keluar
min entalpi masuk, ya, atau delta U-nya sama dengan massa masuk, ya, massa steam masuk kali dengan energi dalam T2, ya, pada waktu dia masuk, ya, sama dengan min H masuk, karena tadi yang keluarkan dianggap nol kan ya, tidak ada yang keluarkan ya. Nah, berarti yang ada cuma tinggal ini, ya, sehingga UT sama dengan min H masuk. Nah, H masuknya sama dengan apa? Min massa masuk, laju massa steam masuk, kali dengan entalpi spesifik masuk, ya. Nah, untuk mengetahui suhu akhir di tangki, berapa T-nya, maka kita harus ada dua properti, ya, ada dua sifat. Nah, di sini ada satu keadaan di mana tekanannya sama, yaitu pada waktu tekanan 1000 kilopascal yang diketahui kan tadi, pada waktu dimasukkan steam sampai tekanannya sama dengan tekanan steam di tangki tadi, tekanannya 1000 kilopascal. Nah, kita di sini akan mencari, bukan mencari T, tetapi kita mencari ini, volume molar, ya, tetapi kita mencari ini, UT spesifik. Ya, UT spesifiknya di sini berarti sama dengan H spesifik masuk, ya, H spesifik masuk ini. Jadi UT ini sama dengan H spesifik masuknya, ya. H spesifik masuk tadi ada kan ya, ini H spesifik masuknya, ya. Nah, ketemu hanya ini ya. Nah, tinggal Anda interpolasi tadi, maksudnya interpolasi. Anda balik lagi ke steam table ya, steam table, Anda cari yang H masuknya ini, kemudian Anda balik ke kiri, berapa T-nya, ya, interpolasi seperti itu. Oke, ketemu T-nya ini. Oke, ya kan? Gimana? Bisa? Mohon maaf Pak, bisa diulangi lagi Pak tadi terkait kita menemukan T-nya Pak? Nah, tadi kan Anda kan sudah ketemu entalpi molarnya kan ya, entalpi spesifiknya kan ya. Iya Pak. Nah, ketemu entalpi spesifiknya, Anda kemudian cek di steam table yang tekanannya 1000 kilopascal, ya. Oke. Nah, kemudian tadi di tabel tadi kan ketemu tadi yang sebelah sini yang entalpi molar spesifiknya, yang tadi yang di tabel tadi ya. Kemudian cari suhunya, T-nya berapa yang menghasilkan nilainya ini, gitu. Gimana? Oh baik, siap. Terima kasih Pak. Ya, bisa ya. Jadi tadi kalau awalnya kan kita mencari entalpi spesifik dari suhu, ya kan? Nah, ini kita kebalikannya. Entalpi spesifiknya diketahui pada tekanan ini ya, bebaskan, tinggal mencari T-nya gitu. Oke, ada lagi tanya kan? Nggak ada? Dari saya tidak Pak. Oke, yang lain? Belum, Pak. Oke, belum. Saya lanjutkan ya, kalau belum. Oke. Untuk hari ini, sampai sini dulu ya. Baik Pak. Oke, coba saya absen ya. Hari ini absen hadir semua nggak tadi? Kalau dilihat dari partisipan, ada yang nggak. Oke. Siapa yang izin? Ada yang tahu nggak? Ya, cepat. Siapa? Kalau ke saya mereka nggak ada yang izin.